Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jamaah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itu kemarin temanya itu kenapa jadi temanya itu ya kemarin yang sudah disampaikan, menggali hikmah dari setiap masalah. Ini kayaknya yang bermasalah bukan ibu-ibu ya, ini ustadznya ini lagi ada masalahnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, barangkali ada yang lagi sama, lagi ada yang punya masalah. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak kita harus memahami bahwa kehidupan kita itu adalah masalah. Paling tidak gitu dulu dah gitu ya. Jadi paling tidak kita harus memahami bahwa kehidupan kita ini sebetulnya adalah masalah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, masalah sebetulnya. Bangun tidur, apa masalah yang pertama? Bangun jangan. Nah, itu masalah pertama kita ya kalau bangun tidur ya. Tahajud tidur. Nah, itu kan masalah kita itu ya. Itu udah masalah gitu ya. Ketika Allah membangunkan kita malam ya, tidur lagi apa tahajud kan itu udah masalah. Lulus kita di situ bisa tahajud misalnya, nanti setelah subuh ada masalah lagi gitu ya. Sarapannya nasi goreng apa itu udah masalah lagi gitu ya. Apa beli nasi uduk, apa beli gorengan, terus ya sampai siang, sampai sore, sampai malam masalah. Sebetulnya ya hidup kita itu seperti itu ya. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Mulk Tabarok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat itu ya, Al-Mulk ya, Tabarok. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Gitu ya. Di dalam Quran Allah nyebutin dua doang, mati sama hidup di ayat itu ya. Kematian dan kehidupan. Tapi sebetulnya kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari jadi banyak. Sebetulnya menjadi banyak. Kalau orang yang usaha ada rame, ada sepi, nah gitu mungkin ya. Ada untung, ada rugi, gitu ya. Kalau dalam rumah tangga ada harmonis, apa ya perlawanannya? Harmonis rumah tangga kita, kalau nggak harmonis apa berarti? Berantem gitu ya. Berantem. Kalau nggak harmonis berantem. Anak kalau nggak nurut ngelawan, ngebangkang, hal itu ya kalau anak. Tetangga kalau nggak baik julid. Aduh, tetangga julid amat ya. Badan kalau nggak sehat sakit, kalau nggak kemarau hujan, gitu aja deh. Jadi hidup kita teh begitu udah. Kalau nggak bokeh punya duit, ya udah gitu aja hidup kita. Nggak lepas dari itu ya hidup kita. Itu teh disebutnya masalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kan itu ya. Allah menciptakan kehidupan kematian
menciptakan sehat dan sakit, menciptakan untung dan rugi, bahagia dan sengsara, itu teh untuk menguji kita. Suami kadang baik, kadang galak. Nah, itu masalah, itu ujian gitu. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kedua ujian tadi, kedua masalah tadi diputarkan dalam kehidupan kita. Hidup kita tuh begitu aja sehari-hari. Kalau nggak lapar, kenyang. Itu aja. Kalau nggak sehat, sakit. Udah begitu aja. Nggak ada yang ketiganya ya. Nggak ada yang keempatnya, nggak ada. Suami kalau nggak galak, baik. Anak kalau nggak nurut, membangkang. Udah gitu aja. Tetangga kalau nggak baik, julid. Udah gitu aja hidup kita. Emang ada yang lain? Nggak ada ya. Hidup kita begitu aja. Itu sama Allah diputarkan dalam kehidupan kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu teh masalah, itu teh ujian. Makanya dalam rukun iman yang keenam, rukun iman kan semuanya 6. Nah, yang keenam itu ya wabil qadari khairihi wasarrihi minallahi ta'ala. Terhadap takdir baik dan terhadap takdir buruk kita harus percaya bahwa kedua-duanya itu dari Allah. Jadi yang tadi itu disebutnya takdir, yang tadi itu disebutnya realita kehidupan. Kehidupan kita nggak lepas dari dua tadi. Kalau nggak sehat sakit, kalau nggak bahagia sengsara, kalau nggak nangis tawa, udah gitu aja. Kalau nggak lapar kenyang, kalau nggak hujan panas, udah gitu. Itu disebutnya takdir. Dan itu diputarkan dalam kehidupan kita. Begitu aja udah hidup kita. Nah, tinggal kita harus memahami bahwa semua takdir Allah, semua masalah ujian yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya mengandung hikmah. Nah, tinggal itu aja. Jadi yakini, ini harus yakin bahwa di setiap takdir yang dua tadi, takdir yang dua, masalah tadi, ujian tadi yang Allah berikan kepada kita, itu pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan, pasti. Karena kata Allah, wa ma khalaqta hadza batila. Aku tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia, nggak pernah. Berarti tidak ada takdir Allah yang buruk, nggak ada. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang aku ciptakan sia-sia, nggak ada. Semuanya mengandung hikmah, semuanya mengandung rahasia, semuanya mengandung kebaikan. Gitu ya. Ini poinnya ya. Jadi berarti tidak ada takdir yang buruk. Istilah baik dan buruk mah kata kita. Sakit kata kita makan buruk. Yang baik mah sehat, kan begitu ya kata kita ya. Miskin kata kita mah buruk. Yang baik mah kaya kata kita. Padahal miskin, kaya, sakit, sehat semuanya baik. Wa ma khalaqta hadza batila. Nah, tinggal kita pandai-pandai menggali hikmah dari setiap masalah. Nah, itu aja, tinggal. Atau di ayat lain, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jangan kau kira aku menciptakan sesuatu itu main-main. Enggak pernah. Allah menciptakan sesuatu main-main, iseng-iseng, gak ada artinya, enggak pernah. Kita ya, manusia ya, yang suka banyak iseng sama kita ya, banyak kelakuan yang gak ada gunanya sama kita ya. Allah mah gak pernah. Semua yang Allah ciptakan pasti bermakna, pasti bermakna. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi setiap masalah, setiap ujian, setiap takdir menjadi kebaikan. Tinggal begitu ya. Pertama, kalau dikasih takdir baik,
yang pertama nih ya. Ingat masalahnya kan cuma dua ya. Kalau nggak baik buruk, kalau nggak sehat sakit gitu ya. Pertama, kalau kita dikasih takdir baik atau dikasih nikmat, bagaimana agar nikmat itu menjadi kebaikan? Nikmat masalah kan ya. Sehat itu masalah. Masalah. Jadi ini jangan dianggap masalah mah sakit. Kalau sehat mah anugerah. Enggak. Dua-duanya adalah masalah. Bukan cuman bokeh, nggak punya duit masalah itu. Ketika punya duit pun masalah. Kan ada yang begini ya. Lagi nggak punya duit mah tenang-tenang sama suami, kan itu ya, tenang-tenang bercanda segala macam. Begitu dapat duit berantem sama lakinya. Ada yang gitu. Dia gara-gara ini duit mau dipakai apa dulu, kan begitu ya. Kata lakinya ini dulu, kata suami, kata bininya ini dulu. Akhirnya mah gara-gara dapat duit malah jadi berantem. Mendingan kemarin kagak punya duit, adem aja ya, laki bini bercanda segala macem. Begitu habis gajian, aduh, bininya pengen ini, lakinya pengen itu. Berarti kan duit masalah, berarti ya. Ya Allah, lagi hidup kerek mah, lagi miskin, rukun. Tiap hari begitu suaminya usahanya mulai wah maju ya, masalah. Kira-kira masalahnya apa? Laki kita kalau udah sukses lagi miskin mah ya, lagi pahit sama kita ya. Kalau kata orang pom bensin mah ya, kita mulai dari nol kan gitu ya. Lagi rumah tangga mah lagi pada sama-sama miskin. Rukun, harmonis, hangat rumah tangga teh, kemana-mana bareng, pokoknya sama bini laki teh enak. Begitu suaminya sukses, usahanya maju, duitnya banyak, masalah mulai. Masalahnya apa biasanya? Kalau laki udah banyak duit, masalahnya apa? Mulai genit kan ya, laki ya. Aduh ya Allah, mulai dah WA-nya, handphonenya mulai dikasih kode. Ya. Dulu mah handphone belatak aja udah, bahkan lagi kereng mah handphone satu, bareng-bareng gitu ya. Begitu udah sukses mah suaminya pakai kata sandi ya. Aduh, banyak nama-nama asing ya di dalam kontak ini ya. Masalah mulai ya. Tahu begini mah mendingan dia kere kan itu ya. Laki usahanya sukses maju malah punya bini lagi kan. Ya, masalah ya. Artinya apa? Kekayaan itu ternyata masalah kalau tidak bisa menyikapi ya. Jadi jangan dikira ya, nggak punya duit doang masalah. Ketika banyak duit juga ternyata masalah. Maka hati-hati, jangan salah menyikapi. Padahal di setiap masalah itu ada hikmah dan kebaikan, tapi kalau kita salah menyikapi jadi masalah kan itu. Jadi keburukan. Kembali, pertama, kalau kita dikasih nikmat atau takdir baik, bagaimana agar takdir itu menjadi kebaikan? Kita bisa memetik hikmah. Kira-kira cara menyikapi nikmat Allah itu bagaimana biar jadi kebaikan? Bersyukur ya. Syukur itu apa? Nah ini pelajarannya nih buat kita ya, supaya setiap nikmat, setiap kebaikan jadi hikmah kan itu ya. Syukur itu apa? Ntar kita ngomong doang nih, bersyukur, tersyukurnya kagak tahu, direpot ya. Bersyukur apa? Ada 3. Nah ini ya palingan ya, biar kagak salah nih kita ya. Saya mau udah bersyukur Pak Ustadz, tapi kalau ada yang nanya repot, apaan syukur? Nggak tahu kan itu ya. Paling nggak kita paham ya, syukur ada 3. 1, syukur lisan. Pertama ya, syukur apa? Lisan. Kedua, syukur badan. Syukur badan. Ketiga, syukur jinan. Jinan itu apa? Hati.
Jinan bahasa Arab, hati. Lisan, badan, hati. Syukur ada 3. Apa syukur lisan? Syukur lisan itu memuji kepada yang telah memberikan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah dikasih sehat. Alhamdulillah usaha suami lancar, anak pada nurut. Alhamdulillah gitu ya. Itu namanya syukur lisan. Kalau ke manusia mah terima kasih gitu ya. Kita dibantu sama orang, terima kasih gitu ya. Kira-kira ya ibu-ibu nih, kalau habis ngaji sekarang, setiap ibu-ibu saya kasih sejuta semuanya. Terima kasih nggak ke saya? Terima kasihnya beda ya. Terima kasih beda kan ya? Sejuta ya, sejuta nih. Kalau saya ngasih cuma 50.000 mah, makasih Ustaz. Nah gitu doang kan. Tapi kalau sejuta mah beda ya. Makasih, beda ya. Dalam. Makasihnya dalam ya. Kasih gitu kan ya. Padahal cuma sejuta ya. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, lisan dengan suara ucapan, otak dengan daya pikirannya, kesehatan, paru-paru dengan napas, jantung dengan pompaan darah. Pernah kita terima kasih kayak tadi dikasih 1 juta kepada Allah, pernah nggak? Pernah? Alhamdulillah ya Allah. Padahal kalau dihargain itu lebih dari miliaran itu ya. Ibu-ibu dikasih 1 juta aja tadi apa saya misalnya kan yang makasihnya dalam banget. Makasih Pak Ustaz. Begitu kan ya. Tapi kenapa kepada Allah kan itu ya. Kita kok nggak bisa ya. Alhamdulillah kita kan hambar kan selama ini ya. Kayak dikasih 100.000 kan itu ya. Makasih Pak Ustaz. Gitu doang kan ya. Alhamdulillah ya Allah. Gitu doang kan kita ya selama ini ya. Nggak pernah dalam alhamdulillah kita ke Allah. Ini PR. Ini PR kita nih. Dan di situ kan Allah udah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, ditambah sehatnya tambah sehat, uangnya banyak tambah banyak, anak nurutnya tambah nurut, semua jadi tambah. Kalau kita bersyukur, ini baru syukur lisan, ya. Ini baru syukur lisan. Kapan kita baca alhamdulillah dijiwai gitu kan? Ginjal aja ginjal ya. Itu kalau dijual kan ya Allah ya. Paru-paru. Orang kalau sesak napas bayar oksigen di rumah sakit ya Allah miliaran. Mata ini mata. Ibu-ibu mau matanya diambil 1 dibayar 1 miliar mau nggak? Amit amit kan itu ya. Nggak ada harganya ini mata kita. Tawa ini nih pendengaran dah gitu ya. Diambil 1 ya ibu-ibu budeg sebelah ya gitu ya. Nggak mau kita. Tapi kapan kita menikmati, mensyukuri kenikmatan ini yang kayak tadi mendalam? Ya Allah, konyol kita konyol. Kalah sama dikasih 1 juta sama Pak Ustaz gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Itu kalau kita nggak bisa mensyukuri, kalau sampai dicabut sama Allah ya ngeri amat ya. Ini orang kok nggak pernah terima kasih kata Allah. Allah kan itu ya. Ya Allah kalau dicabut kita ngeri amat. Maka ya ibu-ibu, saya juga sama, ini nasihat buat saya. Belajar, mau tidur dan bangun tidur, syukur lisan belajar itu ya. Mau tidur sama bangun tidur. Mau tidur, kita merem udah baca doa, udah baca segala macam ya. Sambil merem ya, syukuri semua nikmat yang kita rasakan dari bangun tidur tadi sampai kita mau tidur. Alhamdulillah ya Allah Engkau sehatkan. Dan ingat ibu-ibu, ada 4 nikmat yang terbesar. Ini harus paling disyukuri ya. Kan kadang kita kan ngerasa kurang mulu kan itu ya, kurang mulu. Padahal Allah udah ngasih 4 nikmat yang luar biasa. Kadang kita kurang mulu. Nah ini harus kita pahami nih. Ada 4 nikmat yang nggak ada nilainya yang Allah berikan ke kita. Ini yang harus paling disyukuri maksudnya gitu ya, 4. Yang pertama nikmat tertinggi apa? Ada 4 nih. Nikmat tertinggi apa? Yang paling nilainya paling tinggi.
Nah, ya terserah tapi jangan salah ya. Nanti kalau salah kita mensyukurinya jadi beda ya. Ini supaya nggak salah mensyukurinya. Nikmat tertinggi yang pertama adalah iman, ya kan? Nggak ada kan yang bisa membandingi nikmat iman kan ya? Karena dengan iman kita dijamin selamat dari dunia sampai akhirat dengan iman kan ya. Tanpa iman kan nggak bisa masuk surga kan kita ya. Tanpa la ilaha illallah ya, tanpa akidah kan. Nikmat iman. Jadi kalau udah dapat nikmat iman, udah nikmat yang lain kecil, udah kecil. Artinya sepanjang kita masih dikasih nikmat iman sama Allah, itu syukurnya harus dalam, udah gitu ya. Yang lain karena kecil, nggak ada artinya. Iman yang pertama. Yang kedua habis iman apa? Ya, iman Islam sama lah itu ya. Udah saya sepaket. Iman, Islam, ihsan, 3 itu ya, agama. Yang kedua, nikmat terbesar setelah iman. Ayo, coba jujur, benar sehat. Ada nggak di atas sehat? Ayo bandingin coba yang kita rasain. Setelah iman, benar langsung sehat nih. Coba ada yang kelewat nggak coba? Syukur, syukur, syukur. Enggak, syukur mah itunya ya, kita bersyukurnya aja ya. Ini nikmatnya dulu ya. Coba setelah nikmat iman, benar langsung nikmat sehat. Ada yang kelewat ya? Coba rasa-rasain. Ini kalau nggak tahu soalnya nanti nggak bisa terima kasih di dalam kan gitu ya. Ini supaya terima kasihnya kita nanti. Ada yang kelewat ya? Setelah dikasih iman, yang kedua nilai yang kedua apa coba? Rasa-rasain aja sama kita gitu ya. Yang kita rasain iman apa coba? Apa? Nikmat ya, hidup kan? Iya, sebelum sehat hidup dulu dong. Iya, hidup. Dikasih hidup, ya Allah. Di Quran ya dijelasin ya. Jeritan orang yang hari ini sudah di alam kubur, yang hari ini sudah di alam barzah, emang di Quran apa jeritannya? Pengen dihidupin lagi. Mereka yang di alam kubur hari ini ya, yang sudah meninggal, jeritannya permintaannya kepada Allah satu, pengen dihidupin lagi. Dan mereka nggak minta banyak, nggak minta 10 tahun, enggak, sesaat saja. Begitu di Quran ya. Sebentar saja ya Allah, hidupkan saya kembali ke dunia. Di situ dia ngomong, dia pengen beramal soleh, dia pengen bersodakoh, kan begitu ya. Di ayat Quran itu ya, pengen dihidupin lagi, pengen beramal soleh dan pengen sodakoh. Dan dia minta dihidupin ke Allah sebentar aja. Artinya apa? Hari ini ketika kita ini masih hidup di atas muka bumi ini adalah nikmat yang dibuat sirik sama orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Nomor 2. Maka nikmat hidup ini alhamdulillah ya Allah ya, kita masih dikasih hidup ya. Setelah iman terus hidup, ya Allah, itu udah nikmat gede banget itu ya. Udah mah dikasih iman, dikasih hidup, ya Allah, alhamdulillah ya. Kita juga pernah ya ketika dapat nikmat meneteskan air mata, pernah ya, saking bahagianya kan gitu ya. Anak juara dipeluk, nangis kita kan ya, ya Allah makasih kan itu. Anak diterima kuliah kan apa ya, kadang kita sambil sujud syukur. Saking nikmat ini menurut kita kan agung kan itu. Atau misalnya ibu-ibu ada yang punya utang nih 100 juta kan gitu misalnya ya, udah ditagih udah segala macem. Tiba-tiba saya datang dengan simpel dan cepatnya, Bu, ini Bu, silahkan dibayar utangnya. Ini saya nggak minjemin, udah buat ibu aja 100 juta. Nangis kita digituin sama orang ya. Ya Allah, ini malaikat dari mana kan gitu ya. Tiba-tiba ngelunasin, nangis kita kan, dapat nikmat kayak gitu ya. Itu nikmat remeh-remeh ya, nikmat-nikmat biasa ya. Tapi pernah atas nikmat iman, atas nikmat hidup kita sampai meneteskan air mata berterima kasih kepada Tuhan? Gak pernah, gak pernah gitu. Padahal nikmat yang 2 ini dibanding nikmat lain emang ada yang ngalahin? Gak ada.
Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku nikmat, kau berikan aku hidup. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya. Nggak pernah kita begitu ya. Artinya kita syukur lisan di situ kita enggak. Ya, sambil dimasuk-masukin ke hati kita, ke ya Allah, ya, konyol kita selama ini konyol. Allah Akbar. Coba kalau dicabut imannya ya, coba dicabut nyawanya, naudzubillah ya, karena nggak syukur-syukur ya, wah repot nih orang kata Allah nih naudzubillah ya, amit ya. Syukuri iman hidup. Ketiga, iman hidup. Ketiga, nah baru ya sehat baru ya, sehat yang ketiga ya, sehat. Allah, saudara kita ada yang lagi diinfus hari ini ya, bahkan ada yang sedang koma di ruang ICU ya, yang makan saja harus dimasukin selang lewat hidung, atau kadang ada yang dibolongin di sini untuk napas. Kita detik ini kan ya ngumpul, insyaallah sehat, mata sehat, telinga sehat, otak sehat, semua kita sehat. Alhamdulillah sehat, anak-anak sehat, suami sehat, mertua sehat. Ya Allah, iman lagi kita ya gitu. Ya Allah, alhamdulillah, syukur lisan. Nah, mudah-mudahan ya, ntar kalau wiridan, habis wiridan kan kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Nah, nanti pas baca alhamdulillah, kalau udah ngaji begini mah mudah-mudahan sampai meneteskan air mata ya. Enggak alhamdulillah, di sholat nggak begitu nanti ya kita ya. Wiridannya nggak begitu lagi kita ya. Dan udah nggak usah pakai tasbih, ntar mah ya. Pakai tasbih mah amatiran. 33 Pak Ustaz. Masa baca alhamdulillah kok dibatasi kan gitu ya. Boleh pakai tasbih sebatas pemicu, alat, jembatan supaya kita mau baca alhamdulillah, boleh ya. Sebatas itu aja, bukan untuk ngitung. Atau yang sekarang tasbih yang ini ya, wah kan kemana-mana dibawa kita pakai tasbih. Tapi sayang, dilihat lagi, udah berapa ya? Dilihat lagi, jangan ya, cetrek-cetrek aja. Mau 1000 gak usah dilihat-lihat ya angkanya, jangan. Ya kalau yang belum ngaji nggak apa-apa lah. Mereka yang belum paham seperti itu, mereka berzikirnya bertasbih. Kita mah jangan ya. Mau tasbih kayu, mau digital, jangan pernah dihitung, jangan pernah dilihat ya. Jangan. Baca aja, baca. Itu lebih nikmat dibanding dilihat lagi. Udah belum ya? Mau ngapain dilihat mulu? Pengen buru-buru udahan. Kalau udah sampai target kan gitu ya. Saya sehari 1000, kalau udah 1000 udahan. Kok begitu sih? Jangan. Kan itu syukur kita ya. Mudah-mudahan ya, pas baca alhamdulillah lebih dijiwai. Alhamdulillah. Dan gak usah buru-buru baca alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Gak enak ya. Mendingan pelan-pelan tapi dijiwai. Alhamdulillah ya. Sambil nginget-nginget nikmat ya. Keempat, kalau yang keempat bisa dijawab, kita baca doa langsung mudahan ngajinya dah gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ada yang dikasih ilmu laduni ya. Ternyata udah tahu materi yang saya mau sampaikan. Barangkali ya ada yang ngintip lauh mahfuz. Yang keempat apa coba, ada yang tahu nggak? Iman, hidup, sehat, nikmat yang terbesar yang keempat apa? Ada yang ngejawab, kita langsung baca doa. Udah berhenti ngaji ya berarti. Udah keren ibu-ibu ya, udah paham berarti. Ada yang tahu nggak yang keempat apa coba? Ayo, ada nggak? Iman, hidup, sehat, yang keempat nikmat apa? Enggak. Iya, rezeki juga nikmat, tapi bukan nomor 4. Apa yang keempat? Ayo kita pulang kalau kejawab. Jam 10:20. Apa coba? Cluenya ya, kan biasanya ditaruh di atas begitu kan? Itu kalau suka ada yang permainan itu ya, ditulis di sini ganteng kan itu ya. Ibu-ibu kasih clue ya, nanti saya jawab kan itu ya. Apa coba?
Supaya ngajinya dilanjut, saya yang jawablah ya. Yang keempat, kebebasan. Nikmat terbesar ya, bebas. Ada nggak orang yang kagak bebas? Ada nggak? Penjara. Di penjara ya? Penjara nggak bebas. Siapa lagi yang hidupnya nggak bebas? Ya penjara jelas ya, orang di penjara nggak bebas dan itu ya. Yang mereka harapkan di penjara buru-buru keluar dan itu ya. Selain yang di penjara, yang nggak bebas di dunia itu siapa? Wah ini rada bingung ini ibu-ibu kayak gini ya. Kayaknya ibu-ibu nggak pernah nggak bebas kali ya, hidupnya bebas-bebas aja kali ya. Nggak bisa kasih contoh ya. Indonesia yang terjajah dulu ya, dulu waktu kita terjajah ya, bebas nggak? Nggak, sebelum merdeka ya. Artinya negara yang masih terjajah ya, nggak bebas, nggak enak ya. Merdeka itu nikmat luar biasa. Indonesia merdeka ya, itu salah satu contohnya kan ya, yang dijajah nggak bebas. Yang di PT, yang kerja di PT. Maaf ini enggak, maksudnya bukan berarti jelek yang di PT, bukan. Ini hanya menggambarkan aja gitu ya. Artinya kalau ada nanti peluang yang lebih baik, mudah-mudahan ya kita pengen usaha-usaha yang merdeka gitu. Di PT nggak boleh sakit kita kan ya? Ya sakit nggak boleh ya kalau yang kerja di PT itu ya, apalagi masih kontrak gitu ya. Sakit nggak masuk, selesai udah kita ya. Ya Allah, di PT nggak boleh sakit. Kerja terus harus masuk ya. Kerja di PT. Banyak ya yang, atau ada istilah sangkar emas ya. Ada yang hidup di sangkar emas. Istri sama suaminya dipenuhi kebutuhannya, tapi nggak boleh kemana-mana. TV mau gede di rumahnya, kolam renang ada, rumah 3 lantai, pembantu banyak, tapi nggak boleh kemana-mana. Diam di rumah kata suami. Buat apalah, mendingan kita rumah biasa tapi ngaji bebas, ngerumpi bebas, gitu. nikmat ya. Mau jarang mau jalan-jalan sama ibu-ibu bebas daripada ya. Artinya nikmat kebebasan luar biasa ya. Nah, 4 nikmat ini pahami, syukuri, prioritaskan. Ketika Allah masih ngasih iman, masih ngasih hidup, masih ngasih sehat, masih ngasih kebebasan, nikmat yang lain kecil, duit, ilmu, jabatan, kecil semua ya, kecil. Yang 4 ini ada di dalam diri kita, sudah tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Rumah saya pas-pasan Pak Ustadz, ngontrak lagi, nggak ada urusan ya. Sepanjang kita sehat, sepanjang kita hidup dan beriman dan bebas, walaupun dikontrakan kita bebas, nggak ada alasan kita tidak alhamdulillah, nggak ada alasan alhamdulillah kita hambar, nggak boleh. Nah itu biasakan mau tidur dan bangun tidur ya. Yang 4 ini nih, yang 4 awali dari 4. Alhamdulillah ya Allah, aku masih diciptakan menjadi orang yang beriman, Kau masih beri kesempatan hidup sehat dan aku dalam keadaan bebas. Alhamdulillah. Mau tidur gitu. Alhamdulillah terus, alhamdulillah terus. Nanti baru nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah suami lancar, anak pada sehat. Terus aja begitu ya sampai tidur. Terus yang kedua, ini mau tidur juga nih ya, biasain. Gini Bu, ibu-ibu berani nggak mau tidur nih, mau tidur ya, mau tidur. Ibu-ibu berani nggak ngomong begini nih? Besok saya bakal ketabrak mobil terus mati. Berani nggak? Mau tidur ya? Kayaknya besok saya bakal ketabrak mobil sampai mati. Berani nggak ngomong gitu? Kenapa nggak berani? Ucapan adalah doa.
Udah terjadi belum ketabraknya? Belum ya. Tapi kok takut? Karena tadi mungkin ya ucapan adalah doa gitu ya. Kalau ibu-ibu nggak berani ngomong begitu, itu kan omongan negatif karena ucapan doa. Kenapa sih nggak diganti aja omongannya? Ini tip-tip gitu ya, tip-tip menjelang tidur lah salah satunya selain tadi bersyukur. Nah ini ada tip ini juga. Nanti ada juga harus muhasabah ya mau tidur kan itu ya. Nah ini ada tip ini juga. Kalau kita ngomong yang negatif itu nggak berani, kenapa sih omongan negatif itu nggak dirubah aja dengan omongan positif? Yang negatif aja kita nggak berani, kenapa? Karena takut terjadi. Karena itu adalah doa. Coba ganti aja yang negatifnya sama omongan yang positif. Karena omongan itu doa dan bisa terjadi. Kan berarti gitu ya. Kenapa? Coba ganti sama kita. Mau tidur, ya Allah, saya mah yakin besok utang saya lunas, ya Allah. Ya kan? Positif itu ya. Bisa terjadi kan? Karena omongan itu doa. Saya mah yakin urusan saya besok selesai, ya Allah. Saya mah yakin mertua yang lagi sakit besok sembuh. Ucapin semua tuh yang positif menjelang tidur, ucapin semua. Apa yang kita pengenin, ucapin semua. Iya, tip ini ya. Dan itu terbukti dan boleh dibuktikan. Kalau hari pertama belum terbukti, besok ulang lagi. Semakin kita yakin, gak lama itu pasti. Innallaha fi dzunil abdi. Allah mah tergantung prasangka hambanya. Semakin kita kuat husnuzon kepada Allah, terkabulnya juga cepat. Tapi kalau kita masih ragu, lunas kagak ya? Ngomong sih ngomong mulut, tapi di hati dari mana ya? Itu mah. Tapi kan perlu dilatih kan? Perlu dilatih hati kita. Besok omongin lagi, besok omongin lagi. Kalau kata orang-orang itu mah disebutnya apa ya? Afirmasi gitu ya, istilah itu. Afirmasi ya. Kalau dalam Islam mah husnuzon, afirmasi itu ya. Husnuzon kepada Allah. Dalilnya tadi, innallaha fi dzunil abdi. Manusia mah tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka sehat, bisa, kuat. Tapi kalau kita negatif mulu, pesimis mulu, kayaknya kagak bisa, nggak bisa. Wah ini mah kayaknya susah. Nggak boleh ya ngomong yang negatif gitu. Karena Allah memberikan kepada kita itu luar biasa. Luar biasa manusia luar biasa, melebihi segala-galanya ya. Jangan diperkecil, jangan diperkerdil, karena yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Gitu ya. Itu mau tidur tuh. Kemudian nanti bangun tidurnya syukur kembali. Bangun tidur langsung duduk, jangan langsung berdiri ya. Ini kalau menurut kesehatan bahaya ya. Kalau bangun tidur langsung berdiri itu bahaya. Jadi langsung duduk, tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut, langsung alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih beri kesempatan hidup kepada hamba. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tarik nafas lagi, keluarin, alhamdulillah Engkau masih memberikan iman di dalam hati kami. Terus yang tadi 4, masih memberikan kesehatan, masih memberikan kebebasan. Lanjut yang tadi, masih memberi nikmat rezeki, terus anak yang soleh, suami yang, terus sebutin aja gitu ya. Nah kemudian yang tadi omongin lagi, yakin hari ini hutang saya lunas, yakin masalah saya selesai. Nah, baru ya sekitar 3 atau 2 menit ngomong-ngomong kayak gitu, atau 5 menit baru berdiri. Bahkan yang bagus minum air hangat, gitu ya, minum air hangat. Yang bagus lagi mandi langsung ya. Itu udah sempurna dah itu ya, pola hidup, pola ini kita udah bagus dah itu ya. Mandinya jangan salah ya, dari kaki dulu ya, mandi pagi itu ya. Jangan mandi pagi langsung nyiram kepala, waduh itu bahaya itu kalau langsung ke kepala ya. Kayak kita matiin air itu tabunan kalau kita ngebakar sampah ya.
terus tabunannya airnya itu apinya gede mau dimatiin, ambil air seember langsung diseblok langsung ke tabunan yang apinya nggak mati ya begitu ya, malah ngegebus kan itu ya. Tapi yang bener mah siramnya dikit-dikit dari pinggirannya ya. Terus itu ke tengah mati. Badan dia sama. Suhu tubuh setelah tidur itu kan wah luar biasa ya suhu tubuh kita. Maka jangan disiram dari kepala, tapi dari kaki kanan ke atas, kaki kiri ke atas, perut ke dada. Nah, udah semenit 2 menit cuci muka, kalau bisa sabunan dulu segala macam, baru nanti nyiram kepala. Terakhir baru sampo, baru biore misalnya. Ibu-ibu udah nggak pakai biore ya? Biarinlah, saya mungkinnya masih pakai biore. Yang hitam itu apa sih namanya ya? Ya, urutannya begitu ya. Nggak ada mandi yang paling sehat kecuali mandi sebelum subuh. Yang migrain, yang semua itu ya. Dan jangan pakai air yang panas itu, air apa? Water heater. Jangan mandi pakai gituan pagi-pagi, jangan. Sayang. Jangan ya, kecuali kita lagi kurang sehat ya. Kalau lagi sehat mah jangan ya. Mau lagi dingin, mau lagi apa, mau mandinya di Ciwidey, mau di Lembang, jangan dibiasain mandi pakai yang hangat gitu ya. Jangan. Pakai yang dingin. Orang barat mah sengaja Bu, pengen sehat teh ngumpulin batu es, ditaruh di bak apa tuh yang buat mandi itu yang tiduran tuh. Iya itu saya ribet ngomongin gituannya istilahnya betap, water heater, afirmasi. Udah banyak sampai selonjoran itu ya. Orang barat mah diisiin batu es, bak itu ya merendam karena air dingin itu ya. Kita nggak kuat pakai batu es ya, udah aja kita mendingin yang asli sumur ya. Jangan pakai water heater. Jangan ya, kurang sehat lah gitu. Kecuali ibu lagi meriang, nah itu silakanlah pakai air. Kalau lagi sehat mah jangan ya, jangan. Sama kayak bayi ya kalau masih kecil ya, kan kalau mandiin bayi ya di lap itu ya, di lap itu apa namanya bayi itu kalau mandiin itu? Di lapnya istilahnya apa? Kalau mandiin bayi di lap doang? Seka. Ya gitu ya, kalau bayi kan gitu ya. Kan mak-mak dulu ya suka rada anget kan gitu ya. Kalau bayi itu ya kalau mandi pagi ya, pakai air anget dikit ya. Kayak bagus ya itu ya, kayak bagus. Jelek. Nanti ya kalau punya bayi atau ibu punya cucu bayi ya, jangan suka mandiin bayi pakai air anget. Jangan. Air dingin. Pakai air dingin, nangis jengker air dingin ya. Bahkan kalau bisa jangan cuma dilap, ceburin bayi itu, kayak air dingin, ceburin. Itu bagus banget buat badan, buat fisik. Lagi bayi yang mandinya pakai air hangat, lembek, pegang deh ininya, lembek. Tapi kalau yang suka pakai air dingin, ininya teh ya lebih bagus lah gitu ya kulitnya. Ini ngaji udah kemana baik nih, udah kebayar segala macam. Udahlah sampai saya ya.